Puji Tuhan, saudari, sore hari ini kita akan melanjutkan kelas kebenaran. Dan sebelum kita masuk ke pelajarannya, mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sore hari ini kembali kami boleh datang untuk menikmati firman-Mu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan bukalah roh dan hati kami, supaya kami tidak hanya mendapatkan pengetahuan dan doktrin, tetapi kami boleh menjamah di Kau, mendapatkan di Kau firman hidup itu. Oh Tuhan Yesus, melalui Tuhan kebenaran yang Kau singkapkan, biar kami mengenal di Kau, semakin mengapresiasi di Kau, sehingga kami boleh mensubstansiasi diri-Mu Tuhan, menjadi hayat di dalam kami, dan kami boleh memperhidupkan di Kau melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik saudari, sore hari ini kita akan sampai ke pelajaran ke-14. Ya, izinkan saya share screen-nya. Nah, di dalam pelajaran ini kita akan melihat mengenai pandangan inti Perjanjian Lama, yaitu tentang para nabi di dalam Perjanjian Lama. Pelajaran yang lalu kita membahas bagaimana sejarah bangsa Israel. Ya. Nah, kali ini khusus kita akan membahas mengenai para nabi. Ya. Nah, sebelum kita lihat ya bagaimana peran dan siapakah para nabi ini di dalam Perjanjian Lama, saudari kita perlu mengenal ya bahwa sebermula Allah itu menghendaki agar seluruh bangsa Israel ya itu menjadi kerajaan imam. Ya, artinya setiap dari mereka itu akan melayani Allah sebagai seorang imam. Ya, jadi bukan hanya sekelompok orang, bukan hanya satu keluarga Harun, tetapi seluruh bangsa itu adalah bangsa imam. Nah, ini kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 6. Ya, saya bacakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Nah, ini kemudian di Perjanjian Baru dikutip ya, ditegaskan lagi oleh Petrus. Saya bacakan di 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudari, kita tahu bahwa Allah membawa bangsa Israel ya keluar dari Mesir. Ya, tujuan Allah adalah untuk menjadikan mereka itu satu kerajaan. Ya, bukan hanya kerajaan sama seperti bangsa-bangsa di dunia, ya, tetapi mereka ini adalah kerajaan imam. Ya, artinya setiap umat kerajaan ini adalah imam yang melayani Allah. Nah, saudari, tujuan Allah yang demikian ini sebenarnya kita bisa lihat mulai dari sejak Allah menciptakan manusia. Ya, hanya karena kegagalan manusialah akhirnya Allah memilih satu bangsa, ya, keturunan Abraham ini. Nah, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, kalau kita melihat waktu Allah menciptakan manusia, di sana dikatakan baiklah kita ya menjadikan manusia ini menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Ya. Jadi di sini ada frase gambar dan rupa. Ini adalah perkara ekspresi. Ya, sedangkan berkuasa ini adalah perkara otoritas. Jadi ini berkorelasi saudari dengan kata atau frase kerajaan imam. Ya. Nah di sini imam ini mengacu kepada ekspresi. Sedangkan raja atau kerajaan mengacu kepada otoritas. Jadi boleh kita simpulkan Allah menghendaki bangsa Israel ini ya menjadi satu bangsa yang mengekspresikan Dia, menjadi satu bangsa di mana Allah itu bisa berotoritas, ya. Allah bisa melaksanakan otoritasnya. Kemudian kita tahu bangsa Israel ini gagal ya. Jadi waktu Musa naik ke atas Gunung Sinai, dia menerima perintah Allah, menerima 2 loh hukum, di bawah ternyata bangsa Israel sudah jatuh. Ya, mereka mendirikan anak patung lembu emas
dan mereka menyembahnya. Ya, ini membuat Allah sangat murka ya. Sehingga karena kegagalan bangsa Israel ini berakibat Allah beralih ya. Allah memilih suku Lewi ya khususnya dari keluarga Harun untuk menjadi imam baginya. Ya, dengan demikian sejak saat itulah jabatan imam itu didirikan ya. Nah, tetapi di dalam kitab Samuel, ya 1 Samuel kita juga melihat ternyata jabatan imam juga gagal. Kita melihatnya dari sejarah Imam Eli ya. Nah, coba kita lihat bagaimana Imam Eli ini ya. Eh, di 1 Samuel pasal 2 ayat 28 di sana dikatakan, aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Ya, tetapi di ayat 29, ya, di sini kegagalan Imam Eli tersingkap ya. Mengapa engkau memandang loba kepada korban sembelian dan korban sajian? Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Karena itu di ayat 30 dikatakan ya, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku ya, selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhkanlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang hina, dipandang rendah. Jadi sejak saat itu, saudari, perhatian Allah beralih ya dari keluarga Harun. Ya, dia membangkitkan Samuel untuk mengalihkan zaman, ya. Sehingga dari zaman imam ya beralih kepada zaman kerajaan. Jadi akibat dari kemerosotan jabatan imam ya kita juga bisa lihat di dalam 1 Samuel Saudari. Di sini dikatakan ya di ayat 1 Samuel pasal 3 di sana dikatakan pada masa itu firman Tuhan jarang ya. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Saudari, ini satu hal yang sangat serius ya. Oh Tuhan Yesus, ketika jabatan imam itu merosot, maka apa yang terjadi saudari? Firman Tuhan jarang. Ya, tidak ada firman Tuhan. Ya. Lalu penglihatan-penglihatan tidak sering. Ya. Di sini juga dikatakan mata Imam Eli ini mulai kabur, ya, tidak dapat melihat dengan jelas. Artinya dia tidak mempunyai visi. Ya. Tidak ada terang. Ya, di ayat 3 dikatakan lampu rumah Allah hampir padam. Oh Tuhan Yesus, semoga keadaan yang demikian ini tidak terjadi di atas diri kita, saudari. Ya, tanpa firman Tuhan, tanpa visi, apa yang akan terjadi? Amsal pasal 29 ayat 18 mengatakan, jika tidak ada wahyu, ya tidak ada penglihatan, tidak ada visi, maka liar rakyat. Ya. Dan ini apa kita lihat terjadi di masa hakim-hakim. Ya. Saat itu tidak ada raja. Ya. Mereka, bangsa Israel ini menolak Allah sebagai raja. Ya. Meninggalkan Tuhan. Menyembah ya, kepada para Baal. Dan itu sangat menyakitkan Tuhan. Dan pada zaman raja-raja dikatakan setiap orang, ya, karena tidak ada raja, ditambah lagi tidak ada firman, ya tidak ada visi, ya, tanpa visi liarlah rakyat. Ya, itu yang betul-betul terjadi di antara umat Israel. Di Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25 dikatakan apa? Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Oh, saudari, kita benar-benar hari ini perlu firman Tuhan. Hari ini kita perlu tidak saja ada firman, tetapi kita juga dari firman itu kita perlu melihat visi. Ya. Oh Tuhan Yesus. Saudari, kalau kita tidak memiliki visi, mungkin di tangan kita ada firman Tuhan, ada Alkitab. Tetapi kita menginterpretasikannya menurut pemahaman kita sendiri, menurut apa yang kita anggap benar. Ya. Kita perlu visi. Lagi pula kita perlu, saudari, dikendalikan oleh visi. Ya. Kemudian kita lihat juga ya, jabatan raja setelah dari imam beralih kepada kerajaan, saudari. Jabatan raja adalah bagi kerajaan dan bait Allah. Ya. Nah ini juga sekali lagi kerajaan adalah berhubungan dengan otoritas dan bait Allah
berhubungan dengan ekspresi, ya. Nah, kita tahu ini Saul ya, yang pertama diurapi menjadi raja, tetapi Saul telah memberontak. Saul tidak taat, ya, tidak menghargai firman Allah. Dia melakukan sesuatu yang menurut pandangannya benar, ya. Tetapi terbukti bahwa apa yang dia lakukan itu adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, ya. Dia tidak menganggap, tidak menghargai Tuhan sebagai Tuhannya, ya, sebagai rajanya. Akhirnya apa? Allah mengalihkan, ya, jabatan raja ini kepada Daud, ya. Nah, Daud walaupun dia juga ada kelemahan, ya saudari, tetapi dia berhasil menyatukan Israel, ya, mendirikan kerajaan Israel, dan kemudian dia mempunyai keinginan untuk membangun tempat kediaman bagi Allah. Ya, tetapi karena dosanya, ya karena tangannya, ya melalui banyak peperangan, banyak berlumuran darah, ya Allah tidak memperkenan Daud untuk membangun bait baginya. Tetapi keturunan Daudlah, ya, yang secara harafiah digenapi oleh Salomo yang akan membangun bait, ya, secara fisik bagi Allah. Tetapi secara rohani penggenapan yang sejati adalah Kristus, yang mengacu pada Kristus yang akan membangun gereja, tempat kediaman Allah. Lalu kita melihat ternyata setelah, ya, Salomo, kita tahu di masa tuanya Salomo, kita melihat juga Salomo juga jatuh. Ya, artinya jabatan raja juga merosot, ya. Dan ketika jabatan raja merosot, Allah membangkitkan para nabi untuk membantu para raja dan para imam, ya. Jadi para nabi ini di dalam Perjanjian Lama itu adalah menopang raja dan imam, ya. Dia menegur, dia membimbing orang Israel dan berbicara mengenai bangsa-bangsa yang memerintah atas bangsa Israel, ya. Ini adalah munculnya jabatan nabi, ya. Nah, di dalam pelajaran ini kita melihat di Romawi 1 fungsi para nabi, ya. Jadi kita mulai melihat dari isi pelajarannya. Saudari, nabi adalah orang yang bernubuat, ya. Kita perlu memperhatikan ini. Nabi adalah juru bicara Allah, ya. Mereka berbicara bagi Allah dan menyampaikan Allah. Ya, memang terkadang di dalam pembicaraan mereka terkandung ramalan, ya, peristiwa-peristiwa yang akan datang. Menurut Alkitab, fungsi utama nabi bukan untuk meramal hal-hal yang akan datang, tetapi berbicara bagi Allah. Jadi kita harus garis bawahi di sini berbicara bagi Allah, ya. Ini kita bisa lihat contohnya, saudari boleh baca selengkapnya di buku, ya. Ketika Allah memanggil Musa, ya Musa disuruh untuk menghadap Firaun, ya, tetapi Musa beralasan, aku ini orang yang berat lidah. Lalu kemudian Allah memberikan Harun, ya, untuk menjadi nabinya, ya. Nah, di sini Harun tentu fungsinya itu bukan untuk meramal bagi Musa, tetapi dia berbicara, menjadi juru bicaranya Musa, ya. Nah, di 1 Samuel pasal 9 ayat 9, ya, nabi itu juga disebut pelihat, ya. Jadi nabi ini selain juru bicara Allah, ya, dia juga adalah pelihat, ya. Artinya orang yang melihat wahyu, yang melihat visi, ya. Ini adalah definisi yang penting dan fungsi yang penting dari para nabi, ya. Ini ayat-ayatnya. Nah, saudari, kita perhatikan di sini, ya, di Bilangan pasal 12 ayat 6. Dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku. Ya, jadi saudari, fungsi nabi di sini adalah menyatakan diri Tuhan, ya, kepadanya dalam penglihatan, ya, berbicara dengan dia dalam mimpi. Jadi ini adalah nabi ini adalah media, ya, di mana Tuhan ini menyatakan dirinya, baik melalui penglihatan, ya, melalui visi maupun melalui mimpi.
Ya, lalu di Ulangan dikatakan, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Jadi Nabi ini akan menyampaikan ya, firman Tuhan yang ditaruh di dalam mulut para nabi. Nah, di dalam Perjanjian Lama kita melihat ada beberapa kategori yang disebutkan di dalam pelajaran ini. Yang pertama di dalam Romawi 2, ini adalah para nabi sebelum zaman nabi ya. Jadi yang dimaksud zaman nabi itu adalah tadi setelah jabatan imam Eli ini merosot, maka Allah membangkitkan Samuel ya sebagai pengalih zaman, ya juga sebagai nabi, sebagai juru bicara Allah. Ya. Nah, sebelum zaman para nabi ini yang dimulai dari Samuel ya sampai seluruh perjanjian lama sampai akhir perjanjian lama sampai di Maleaki. Nah, sebelum Samuel itu ada beberapa orang yang juga disebut nabi ya. Kita boleh lihat Abraham itu disebut sebagai nabi ya. Lalu Musa juga adalah juru bicara Allah, dia adalah nabi juga ya. Lalu kemudian Samuel tentu saja, Daud ya. Daud juga adalah seorang nabi. Kita melihat di dalam Mazmurnya ya, banyak sekali dia di dalam puisi itu menubuatkan mengenai kedatangan Kristus ya, mengenai persona Kristus dan sebagainya. Dan juga ada nabi bangsa lain ya, yaitu yang disebutkan di dalam Perjanjian Lama adalah Bileam ya. Nah, saya tidak bahas, saudara boleh baca di keterangan di penjelasan di bukunya ya. Lalu ada juga para nabi selama zaman nabi ya. Nah, zaman nabi artinya mulai dari zamannya Samuel ya. Kita melihat kemerosotan jabatan imam dan jabatan raja ya. Nah, pada zaman Imam Eli, imamat yang telah ditetapkan dari keluarga Harun benar-benar menjadi merosot. Karena itu Allah membangkitkan Nabi Samuel dan mengurapi Saul dan Daud memegang jabatan raja. Selama kemerosotan umat Israel, tidak ada raja atau imam yang tepat. Karena itu Allah memanggil, ini pada masa raja-raja ya, Allah memanggil Elia dan Elisa untuk berfungsi sebagai nabi. Ketika para imam gagal dan raja-raja hancur ya, mereka jatuh dalam penyembahan berhala dan moralitas, jatuh di dalam moralitas, kemudian para nabi dibangkitkan ya sebagai penopang para imam dan para raja. Jadi dikatakan untuk membantu jabatan imam dan jabatan raja ya. Nah, para nabi yang di masa nabi-nabi ini ada juga 3 kategori. Yang pertama itu ada nabi yang tidak meninggalkan tulisan nubuat apapun. Ya, jadi nabi ini benar-benar murni ya diperintah Allah untuk menyampaikan firman Allah. Ya, tetapi tidak ada nubuat yang mereka utarakan ya. Di antaranya adalah Gad. Ya, Gad ini pada masa pemerintahan Raja Daud ya, dia memperingati Daud ketika Daud melakukan kesalahan ya, melakukan sensus ya. Kemudian Nabi Nathan ya, Nathan juga memperingatkan Daud dan kemudian Nabi Nathan juga menyampaikan ya maksud Allah ya, ketika Daud mempunyai maksud untuk membangun bait Allah, Nabi Nathan yang menyampaikan kepada dia bahwa bukan Daud yang akan membangun tempat kediaman bagi Allah, melainkan keturunannya. Lalu juga ada nabi tua, ya. Saya tidak bahas, ya. Ada Ahia, ada Elia dan Elisa. Ini di masa-masa 1 dan 2 raja-raja ya, 2 nabi ini adalah nabi yang besar. Dan kita tahu Elia ini akhirnya dia diangkat oleh Allah ya. Di dalam Perjanjian Lama hanya 2 orang yang diangkat Allah hidup-hidup. Yang pertama Henok, yang kedua adalah Elia. Dan Allah menjanjikan bahwa sebelum kedatangan Tuhan, Elia ini akan bangkit ya. Elia ini akan muncul, yaitu
mengenai nubuat mengenai munculnya atau lahirnya Yohanes Pembaptis ya. Dan kemudian juga ada Mika. Di sini ada satu nabi yang bernama Mika yang bukan Mika yang menulis kitab Mika ya, ini Mika yang lain. Oke, saya lanjutkan. Nah, para nabi yang menulis kitab nabi-nabi besar ya. Ini saya tidak ada waktu untuk membahasnya detail, saudara-saudari bisa baca secara ringkas di bukunya ya. Ada 4 nabi besar, saudara-saudari. Yang pertama adalah Yesaya. Ya. Yesaya ini, kitab Yesaya ini sungguh luar biasa, saudara-saudari. Ya. Ini boleh dikatakan salah satu kitab yang banyak dikutip ya di dalam Perjanjian Baru. Dan kitab Yesaya ini banyak menubuatkan mengenai Kristus, mengenai Tuhan Yesus. Ya. Sangat berharga. Ya. Lalu yang kedua adalah Yeremia. Ya, kita sudah sempat membahasnya di kristalisasi ya. Kitab Yeremia ini adalah kitab Yeremia dan ratapan ya. Di dalam kitab Yeremia juga menubuatkan mengenai Kristus dan juga menubuatkan mengenai memperingati bangsa Israel ya. Ketika bangsa Israel ini dibuang ya. Memperingatkan mereka supaya bertobat, tidak mengeraskan hati ya. Dan yang paling penting adalah kitab Yeremia menubuatkan mengenai pemulihan bangsa Israel. Ya, puji Tuhan, Daniel, ya, satu nabi yang besar juga membaca tulisan Yeremia ini dan kemudian berdoa ya sebagai respon agar nubuat ini benar-benar tergenapi. Dan Tuhan kabulkan doa Daniel itu ya. Amen. Lalu Yeskiel ini adalah seorang nabi di dalam pembuangan ya, bersama dengan Daniel. Ya, Nabi Yeskiel menubuatkan mengenai bagaimana Allah ketika bangsa Israel ini tertawan memelihara mereka ya, dan Allah akan memulihkan bangsa Israel ya, baik dari pembuangan maupun pada akhirnya ini Yeskiel menubuatkan mengenai akhir zaman ya, pemulihan segala sesuatu. Lalu kitab Daniel kita tahu nubuat yang dilihat ya, sebetulnya ini bukan mimpinya, tapi Daniel yang menafsirkan mimpi dari Nebukadnezar. Dan banyak nubuat-nubuat yang kita lihat dari kitab Daniel ya, terutama tentang patung besar ya, itu menubuatkan tentang sejarah dunia ya, sejak hari Pentakosta ya sampai akhir zaman ya, perampungan zaman ini. Bagaimana pemerintah bangsa di dunia ini ya, itu dinubuatkan di dalam kitab Daniel. Ya, sangat menarik kalau kita bisa mempelajari nubuat-nubuat dalam kitab Daniel. Berkorelasi dengan kitab Wahyu tentunya ya. Lalu ada juga para nabi yang menulis kitab nabi-nabi kecil ya. Hosea ya, melamarkan pelarian Kristus ke Mesir. Ini mungkin yang dimaksud dengan nabi besar, nabi kecil ini bukan perkara kapasitas atau orangnya ya saudara-saudari, tetapi mengacu kepada nubuatan yang terdapat di dalam kitab mereka. Ya, di kitab-kitab nabi kecil ini hanya sedikit ya mewahyukan mengenai Kristus ya. Jadi seperti di Hosea meramalkan pelarian Kristus ke Mesir. Ya, hanya satu ayat ini saja. Ya, lalu Yoel menubuatkan bahwa Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Lalu dia juga menubuatkan Kristus datang kembali ya menghakimi bangsa-bangsa yang hidup di atas bumi. Lalu Amos menubuatkan Kristus datang kembali, kerajaan Israel akan dipulihkan. Obadja ya, menyatakan masa depan dan akhir Edom, ya, musuh Israel selama beberapa generasi. Lalu Yunus, ya, Yunus ini nubuatnya sangat penting, yaitu berkaitan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, ya, saudari. Lalu Mika, nah Mika ada beberapa nubuat mengenai Tuhan, yang terutama adalah mengenai tempat kelahiran Kristus, ya. Nah, saudari, ketika orang Majus ya datang ke Yerusalem bertanya kepada Herodes mengenai kelahiran seorang raja baru, saudari,
Herodes bertanya pada ahli-ahli Taurat, ya, tua-tua, para imam. Tetapi ya mereka harusnya mengetahui ayat ini, ya, ada nubuat ini bahwa Bethlehem Efrata, ya, itu akan menjadi tempat kelahiran dari Kristus. Ya. Tetapi mereka tidak memperhatikan ini, ya, sehingga mereka itu kesasar, ya, yang akibatnya serius, saudari. Karena itulah kita harus bukan hanya memperhatikan bintang, ya, yang melambangkan pimpinan roh, tetapi kita juga perlu tuntunan dari firman Tuhan, ya. Karena para apa orang Majus ini ya dengan nubuat ini, akhirnya mereka mampir ke Yerusalem dan akibatnya Herodes membunuh, ya, semua anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Jadi sangat serius, saudari. Lalu Nahum bernubuat mengenai pemerintahan Hizkia dan penghiburan terhadap umat Allah, ya, di dalam masa penawanan. Habakuk mirip dengan kitab Nahum. Zefanya bernubuat bahwa Allah akan menghukum bangsa-bangsa. Jadi saudari, Allah mendisiplinkan menghukum bangsa Israel melalui tangan bangsa-bangsa, ya, Babel, Media Persia, ya, Mesir. Tetapi ketika mereka menggunakan pendisiplinan itu dengan keterlaluan, maka Allah juga akan menghukum mereka. Ini adalah Zefanya, ya. Lalu Hagai berbicara bagi Allah di tahun kedua Raja Darius menunjukkan betapa dia sangat rindu untuk kembali lebih awal ke tanah airnya untuk memulihkan. Ya. Dia menubuatkan tentang pemulihan, ya, dan pemulihan bangsa Israel kembali ke tanah Kanaan dan pembangunan kembali, ya, rumah Allah. Lalu Zakaria dari katanya ini sudah sangat berarti, ya. Zakaria bin Bereknya bin Ido, ya. Kalau ketiga nama ini digabungkan artinya pada waktu yang ditentukan Yehova memberkati dan mengingat. Ya, Zakaria ini adalah kitab yang menjanjikan pemulihan bagi bangsa Israel. Lalu terakhir Maleaki mengakhiri kitab zaman hukum Taurat Perjanjian Lama dan memperkenalkan utusan terbesar, ya. Jadi menubuatkan sebelum kedatangan Tuhan Yesus, ya, akan muncul Elia, yaitu Yohanes Pembaptis, ya. Nah, saudari, itu adalah akhir dari Perjanjian Lama. Di antara kitab Maleaki, ya, kitab terakhir di dalam Perjanjian Lama, dan Injil Matius, itu ada ruang, ya, ada jeda, ya, dan ada masa sunyi, ya. Sama sekali tidak ada catatan mengenai masa ini, ya, yang berlangsung sekitar 400 tahun atau 4 abad. Ya. Namun para pembaca Alkitab dapat melihat bahwa hubungan dan korespondensi yang luar biasa pasti ada di antara kedua kitab ini. Ya. Jadi ada hubungan antara nyambung, ya, Maleaki dengan Matius. Ya. Hal-hal yang disebut di akhir kitab Maleaki juga disebut pada permulaan kitab Matius. Ya. Ini berkaitan dengan utusan perjanjian dan pendahulunya, ya, mengenai ini tentu adalah nubuat mengenai kelahiran Tuhan Yesus dan pendahulunya yaitu Yohanes Pembaptis, ya. Ini yang digenapi di dalam kitab Matius, ya, pasal 1 sampai pasal 3. Oke. Nah, saudari, saya ingin mengajak kita untuk melihat, ya, secara kronologis bagaimana sejarah di dalam Perjanjian Lama, dan nanti kita akan melihat juga posisi kitab nabi-nabi di mana, ya. Jadi ini garis merah ini adalah menunjukkan angka tahun, ya, saudari, dari 2300 sebelum Masehi sampai ini masa sunyi, ya, sekitar 300 sebelum Masehi, ya. Jadi di sini ada periode masa para leluhur, lalu bangsa Israel ketika di Mesir. Nah, para leluhur ini meliputi Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Lalu kemudian di Mesir, di sini ada Musa,
lalu selama bangsa Israel di padang gurun dan masuk ke tanah permai ada Yosua, lalu ini adalah pemerintahan hakim-hakim, lalu kemudian ya kita tahu di dalam 1 Samuel, di sana Samuel adalah hakim yang terakhir juga, boleh dikatakan demikian. Lalu karena imamat Harun sudah merosot, Allah membangkitkan jabatan raja ya yang dimulai dari Saul, Daud, Salomo dan seterusnya. Ya. Nah ini di bawah ini adalah posisi kitab-kitab ya di dalam garis sejarah ini. Kejadian dan juga Ayub ya. Ayub ini ditulis juga sekitar masa kejadian ya. Lalu Keluaran termasuk Ulangan, Bilangan, Imamat, lalu Yosua, Hakim-hakim dan Rut itu sisipan ya sebetulnya terjadi di masa-masa awal zaman hakim-hakim. Lalu pada zaman kerajaan ini ada beberapa kitab yang mengcover 1-2 Samuel, lalu 1 Tawarik, dan kitab-kitab kidung sebagian besar ditulis pada masa Raja Daud dan Salomo. Ya. Lalu dilanjutkan sejarah raja-raja 1 dan 2, ini 2 raja-raja ya harusnya. Lalu Tawarik, ya 2 Tawarik. Nah di dalam masa kerajaan ini tadi kita sudah bahas ya, Allah memakai nabi-nabi untuk mengingatkan raja ini ya, dan untuk membimbing bangsa Israel. Di 1 dan 2 raja-raja, terutama di sini ada Nabi Elia dan Elisa, dan kemudian dilanjutkan oleh beberapa orang nabi yang tidak mempunyai nubuat, ya, tidak menuliskan nubuat. Lalu menjelang mereka ini dibuang ke Babel, ditawan di Babel, ya Tuhan membangkitkan Yeremia. Lalu di masa pembuangan itu ada kitab Ester dan Esra dan Nehemia, khususnya Esra dan Nehemia ini menjelang dan sampai pemulihan ya mereka bangsa Israel kembali ke Yerusalem dan membangun tembok-tembok dan baitnya. Ya. Oke, sekarang kita lihat kotak yang biru ini kitab-kitab Nabi. Nah ini adalah perbesaran dari kotak biru itu. Nah kalau kita lihat lini masanya ya timelinenya, kita bisa lihat di sini masa awal raja-raja kerajaan Saul, Daud, Salomo, lalu kemudian kerajaan terpecah, raja-raja Israel ini adalah kerajaan utara dan raja-raja Yehuda kerajaan selatan. Ini tidak semua raja dicantumkan di sini ya, yang terlalu sedikit sejarah yang tercatat tidak dicantumkan di sini. Ini yang beberapa yang penting saja. Lalu sampai akhirnya kerajaan Israel yang utara ini tahun 720 sebelum Masehi runtuh ya. Kalau Yehuda kerajaan selatan itu tahun 585 sebelum Masehi dia runtuh ya, termasuk juga akhirnya Bait Allah itu dijarah ya. Perabotnya dibawa semua ke pembuangan di Babel. Nah, kita lihat ini adalah di mana pada masa mana nabi-nabi ini berperan ya saudari. Yang pertama awal-awal itu adalah tentu tadi ada Nabi Nathan ya itu tidak ini adalah nabi yang menuliskan kitabnya ya. Obadja ini menuliskan kitabnya pada masa pemerintahan Yoram dan Yoas ya antara ini. Lalu kemudian Yoel, ada Yunus, Amos, Hosea, Mika ada di sini. Yesaya ini menjelang runtuhnya ya. Jadi nubuat Yesaya ini diarahkan ke Israel ya, kerajaan utara. Lalu menjelang runtuhnya Yudea, ya Yehuda, ini Yeremia yang di sini ya. Lalu kemudian masa pembuangan Daniel dan Yeskiel. Lalu Zakaria ini menjelang akhir ya, mendekati akhir dari zaman nabi-nabi. Hagai menubuatkan mengenai pemulihan dan Maleaki menubuatkan mengenai kedatangan Mesias dan pendahulunya. Jadi ini kira-kira timeline dari
para nabi di dalam Perjanjian Lama. Nah, saudari, ada yang menarik. Ini sayang saya tidak bisa membuat detail ya gambarnya, tidak bisa diperbesar. Tetapi gambar ini, saudari, yang di sebelah kiri ini adalah nubuat di dalam Perjanjian Lama, ya. Mulai dari Kejadian sampai Maleakhi. Lalu kemudian sebelah kanan ini adalah Perjanjian Baru, Matius sampai Kitab Wahyu. Nah, garis yang melengkung ini, saudari, menunjukkan apa yang dinubuatkan dan kemudian penggenapannya di dalam Perjanjian Baru. Ya. Jadi banyak sekali nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama ini saling silang. Ya. Ada yang penggenapannya itu langsung ya singkat dari Maleakhi di Matius langsung digenapi. Tetapi ada yang sudah dinubuatkan dari kitab Kejadian, penggenapannya baru kitab Wahyu. Contohnya adalah keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Ya, itu penggenapannya waktu Tuhan disalib dan kemudian pada kitab Wahyu mengacu kepada para pemenang. Ya, para pemenang ini adalah anak laki-laki yang dihasilkan dari perempuan itu, ya, perempuan universal. Nah, ini juga kita melihat juga sama, ini berdasarkan kaitannya ya. Jadi nubuat dan penggenapannya. Jadi saudari kita bisa melihat ya, membaca, mempelajari kitab nabi-nabi ini tidak sesederhana yang kita pikirkan ya. Nubuat-nubuat yang ada di dalam Alkitab itu seperti jigsaw puzzle yang kita harus hubungkan satu dengan yang lain ya sehingga menjadi satu gambaran yang utuh ya. Dan ini ada satu lagi diagram, saudari. Ini menggambarkan mengenai perspektif dari nubuat. Ya. Jadi apa yang dilihat ya oleh para nabi di dalam Perjanjian Lama itu penggenapannya itu bisa beberapa tahap ya, saudari. Sepertinya itu, nah saya lebih baik saya gambarkan seperti ini ya. Jadi ini ada perkara yang istilahnya itu mountain peak of prophecy, ya. Multiple fulfillment in one prophecy. Jadi satu nubuat itu penggenapannya itu bisa beberapa kali, yaitu pada zaman para nabi itu sendiri, ya. Ya, kemudian penggenapan berikutnya pada zaman Kristus, ya. Atau bisa juga itu mengacu kepada zaman yang akan datang. Ya. Jadi saya gambarkan demikian, saudari. Ini kalau saudari suka hiking ya pernah ke Bromo ya dari Penanjaan, saudari bisa ambil foto ya, akan mendapatkan pemandangan seperti ini, saudari. Nah, kira-kira ini ada berapa gunung ya? Ya, saudari ini sepertinya ya 1, 2, 3, oh ada 4 ya, 4 lapis ya. Tapi kalau kita melihat hanya sekilas, ini sepertinya tidak saling berjauhan ya, betul tidak saudari? Oh ini gunung-gunung ini begitu dekat ya. Ini Gunung Batok dengan Kawah Bromo dan ini di belakang ini ada gunung lagi, di belakang ini paling belakang ini ada Semeru ya. Nah, ternyata saudari, kenyataannya ketika kita melihat lebih tinggi atau kita lihat dari sisi yang lain, ternyata ini wah sangat sangat jauh ya. Ini Gunung Batok, Gunung Bromo, Gunung Widodaren, Gunung Semeru. Ini jaraknya mungkin kiloan meter ya. Jadi saudari, ini adalah perspektif dari nabi ketika dia melihat penglihatan-penglihatan ya. Mungkin yang dia lihat ini dia tidak mengetahui persis kapan ini sebetulnya akan terjadi ya. Apakah di jarak yang dekat ya, atau yang di tengah atau yang paling jauh. Ya, itulah yang terjadi ya dengan nubuatan dari nabi-nabi ini. Jadi kita melihat ya, misalnya nabi ini melihat mengenai Kristus ya. Nah, tetapi dia juga ada nubuat ini mengenai kedatangan Kristus yang pertama atau kedatangan Kristus yang
Kedua, ya ini kadang-kadang kalau kita tidak tahu prinsip interpretasi yang tepat dari nubuat, ini bisa rancu ya. Salah satu contoh saudara-saudari, ada satu eh, aliran teologi ya yang menganggap bahwa zaman gereja hari ini itu adalah zaman 1000 tahun. Ya. Jadi Kristus itu sudah datang 2000 tahun lalu Kristus lahir di atas bumi itu, dia membawa kerajaan Allah. Ya, sehingga dia tidak mengenal masalah zaman kerajaan. Dia tidak mengenal kerajaan 1000 tahun ini. Ya. Dan itu akibatnya apa saudari? Ya cukup membuat perbedaan ya di dalam sikap. Ya. Mereka menganggap bahwa ya zaman ini adalah zaman kerajaan. Ya. Nah, padahal zaman ini itu adalah realitas kerajaan. Kalau kita lihat bagan di dalam kitab Matius ya, hari ini ada realitas kerajaan, sedangkan 1000 tahun nanti, kerajaan 1000 tahun adalah manifestasi kerajaan. Nah, mengapa mereka miss ya, terutama mengenai kerajaan ini? Karena ya zaman gereja itu disebut sebagai zaman rahasia ya. Karena itu dia letaknya di lembah ya. Banyak nabi itu tidak melihat perkara gereja ini ya. Lalu nanti saya buktikan ya dengan ayat-ayatnya. Demikian juga dengan masa milenium. Ya, kita tidak benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam kerajaan 1000 tahun itu. Ya. Oke, nah ini. Jadi ada tadi seperti kita lihat ada beberapa ini ya zaman gereja ini ada satu lembah, lalu zaman milenium ini ada lembah lagi yang tidak dilihat oleh nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Jadi di Matius ya ayat 13. Jadi lembah ini adalah rahasia kerajaan surga, saudari. Wah, ini luar biasa ya. Matius pasal 13 ayat 10 sampai 11 ya, saya bacakan yang 11-nya. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Ya, kepada orang banyak Tuhan hanya memberikan mereka itu perumpamaan, ya, tetapi pada murid-murid Tuhan menyatakan apa arti perumpamaan itu, ya. Yaitu karena apa, saudari? Kepada murid-murid mereka itu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, ya. Lalu di Efesus Paulus mengatakan ya ayat pasal 3 ayat 5, pada zaman angkatan-angkatan dahulu, ya ini termasuk nabi-nabi di dalam perjanjian lama, tidak diberitakan kepada anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Nah, untuk apa saudari? Di ayat 9 dikatakan, untuk menyatakan isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah. Ya. Lalu di Kolose juga kita lihat rahasia yang tersembunyi dari berabad-abad dan dari turunan ke turunan sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Jadi saudari kita ini kaum saleh perjanjian baru, kita ini sangat bersyukur ya, sangat bahagia saudari. Kenapa? Rahasia kerajaan surga itu yang dulu adalah rahasia ya, yang bahkan nabi-nabi pun tidak melihat perkara ini, tetapi hari ini sudah dinyatakan kepada kita. Puji Tuhan. Nah, kita melihat di sini ada lebih banyak lagi ya, mountain peak, ya, puncak gunung nubuat ya. Ini pada zaman nabi-nabi itu, lalu kemudian pada masa penawanan, lalu masa kembali dari penawanan, lalu kedatangan Kristus yang pertama, lalu ini adalah tahun 70, yaitu ketika bangsa Israel ini jatuh ya di bawah kekaisaran Roma, bait Allah dihancurkan. Lalu sejak saat itu masuk ke dalam masa zaman gereja yang di bawah lembah ya. Itu yang disebut tadi masa rahasia. Lalu akhirnya akan muncul lagi, naik lagi pada masa 7 tahun 7 tahun ini masa yang terakhir ya. Ada kesusahan masa 3,5 tahun masa kesusahan besar.
dan kedatangan kembali Kristus, dan kemudian zaman ini ada lembah lagi, lalu perampungan zaman ya. Nah, lalu kita lihat saudari, tema nubuat para nabi. Jadi sebetulnya para nabi itu menuliskan nubuat-nubuat itu ada tema utamanya ya. Tidak saja mereka ini menceritakan tentang bagaimana sejarah Israel, nasib bangsa Israel, tetapi di dalam nubuat mereka itu juga ya banyak tersirat nubuat mengenai Kristus ya. Jadi tema nubuat para nabi di dalam Perjanjian Lama itu adalah seperti yang dikatakan Tuhan Yesus ya, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi seluruh kitab Perjanjian Lama itu sebenarnya menuliskan tentang siapa saudari? Menuliskan tentang Tuhan Yesus ya. Dalam berbicara bagi Allah, para nabi bernubuat panjang lebar mengenai kedatangan Kristus. Baik kedatangan pertama maupun kedatangan kali keduanya ya. Nah, apa saja mengenai Kristus? Yang pertama mengenai pribadi Kristus. Dia adalah Allah yang kekal. Ya, dia adalah putra dan juga Bapa. Dia adalah malaikat Tuhan. Dan Tuhan yang mengutus malaikat. Ya. Dia juga adalah Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan dia juga adalah menjadi manusia. Lalu nubuat-nubuat itu juga tentang inkarnasi dan ministrinya di atas bumi. Dan juga kebangkitannya dan ministrinya yang surgawi. Ya. Lalu mengenai kedatangannya kembali dan perampungan zaman. Jadi saudari, kita melihat nubuat-nubuat di dalam Perjanjian Lama itu kaya sekali ya, mencakup ya seluruh Perjanjian Baru penggenapannya. Nah, kenapa perlu ada nubuat-nubuat dan kenapa kita perlu memperhatikan nubuat-nubuat ini, saudari? Di 2 Petrus pasal 1 ayat 19 ya, kita mungkin boleh baca sama-sama. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Amen. Saudari, kita perlu memperhatikan firman nubuat ini ya, sehingga kita itu semakin diteguhkan oleh firman. Ya, memperhatikan firman nubuat itu seperti pelita yang bercahaya. Hari ini ya, dunia sungguh gelap, dunia sungguh kacau balau saudari. Kalau kita tidak memperhatikan firman Tuhan, kita ini bisa bingung ya. Terlalu banyak hoax saudari. Ya. Oh Tuhan Yesus. Ya, bahkan nanti kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu ya, di sana dikatakan akan banyak muncul nabi-nabi palsu. Ya, di Matius pasal 24 juga dikatakan. Ya, kalau kita itu tidak mengenal firman Tuhan, saudari, ya kita mudah sekali ya tertipu oleh nubuat-nubuat palsu ya. Nabi-nabi hoax ini ya. Lalu di Lukas pasal 9 ini juga ada satu hal yang menarik saudari. Ketika kita mempelajari ya nubuat-nubuat dan kitab-kitab nabi, apa yang harus kita perhatikan ya. Di Lukas pasal 9 ayat 33 dan 35 ya. Ini cerita ketika Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya naik ke atas gunung pengubahan. Ya, di situ Petrus ya dengan lancang mengusulkan, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami mendirikan sekarang 3 kemah. Ya, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Ya, saudari, di sini ada Tuhan Yesus, ada Musa dan Elia. Wah, ini satu penampakan yang luar biasa ya. Musa melambangkan kitab-kitab Taurat, ya. Elia melambangkan mewakili para nabi, ya. Nah, tetapi kemudian ada suara yang memutus pembicaraan Petrus ini. Suara dari dalam awan berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ya, di Matius dikatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Karena itu saudari, ketika kita mempelajari nubuat-nubuat, ya, fokus kita harus kepada Kristus. Semua nubuat ini bukan bicara tentang bagaimana akhir zaman, bagaimana ada 666, ya, bagaimana tentang antikristus, nabi palsu itu siapa, ya, bagaimana keadaan bangsa-bangsa.
Saudari, ketika kita mempelajari nubuat-nubuat ini, ya terutama kita harus memperhatikan dan mendengarkan Dia, yaitu apa? Kristus, ya. Nah, saudari, sehingga apa? Tujuan pelajaran ini adalah untuk menunjukkan secara rinci semua nubuat mengenai Kristus yang diucapkan oleh para nabi dalam Perjanjian Lama, bahwa berdasarkan mereka kita dapat memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang Kristus. Pelajaran dan pempelajar dan pembaca harus mencoba menandai setiap nubuat mengenai Kristus yang terkandung dalam pelajaran ini dan mempelajarinya secara rinci agar mereka terkesan. Nah, saudari, ketika membaca Perjanjian Lama boleh ya ditandai, oh ini nubuat tentang Kristus. Penggenapannya di dalam Perjanjian Baru di mana? Kita boleh catat ya. Amen. Tujuannya adalah supaya kita mengenal Kristus, kita semakin mengapresiasi Kristus, ya sehingga Kristus itu boleh terbentuk ya, ternyatakan di dalam diri kita. Definisi, nah ini agak tambahan saudari, saya ingin meluangkan waktu sedikit. Nah, di dalam Perjanjian Baru, bernubuat ini definisinya agak berbeda ya, dari ya ada persamaan tetapi ada perbedaan di dalam Perjanjian Baru ya. Di dalam Perjanjian Baru, definisi dari bernubuat itu adalah berbicara bagi Allah dan Kristus, menyampaikan Allah dan Kristus, melayankan dan mendispensikan, menyalurkan Allah dan Kristus kepada orang ya. Ini berkaitan dengan ekonomi Allah, penyaluran Allah ya. Lalu di dalam 1 Korintus pasal 14 di sana juga Paulus ya menganjuri orang untuk mengejar karunia-karunia yang unggul, terutama karunia untuk bernubuat. Nah, definisi bernubuat di dalam 1 Korintus 14 adalah membangun, menasihati atau memberi dorongan, menghibur, menginsafkan orang, menyelidiki hati setiap orang, ya, membongkar yang ada di dalam hati orang, lalu meramal dan meramal itu tidak termasuk di dalam 1 Korintus pasal 14 ya. Jadi saudari, kalau kita hari Minggu kita bertutur sabda ya atau bernubuat ya, kata yang seharusnya digunakan, terjemahan yang digunakan adalah bernubuat atau kita terjemahkan dengan bertutur sabda, itu bukan meramal ya, bukan cerita tentang mimpi ya saudari, tentang penglihatan-penglihatan ya, halusinasi ya. Tetapi kita bertutur sabda, berbicara bagi itu adalah berbicara bagi Tuhan, menyampaikan Allah ya, mengutarakan Allah ya, apa adanya Allah, hasrat hati Allah ya, kepada orang lain, lalu melayankan, mendispensikan, menyalurkan Allah dan Kristus yang kita alami ya, menjadi hayat ya, tersalur kepada orang lain. Itu adalah definisi nubuat yang tepat ya menurut Perjanjian Baru. Nah, nubuat yang demikianlah saudari ya, tutur sabda yang demikianlah yang bisa membangun, yang bisa menasihati, memberi dorongan, yang menghibur, yang mengisahkan orang dan menyelidiki hati setiap orang ya. Jadi bukan kita sembarangan ngomong ya, tidak mengenal Kristus, tidak mengalami Kristus, ya tidak ada Kristus yang kita salurkan asal ngomong saja, ya tidak mungkin itu membangun, ya tidak mungkin itu menasihati, menghibur, ya, menginsafkan orang. Ya. Jadi bernubuat ini adalah karunia yang unggul. Ya. Nah, apa keunggulannya? Bertutur sabda atau bernubuat menyebabkan seseorang yang menuntut menjadi berlimpah, ya, unggul bagi pembangunan gereja. Jadi semoga kita semua belajar ini, kita mempunyai kedambaan. Ya. Kedambaan untuk apa, saudari? Untuk menjadi unggul bagi pembangunan gereja. Ya. Unggul dalam mengungkapkan hati Allah, kehendak Allah, jalan Allah, ekonomi Allah kepada umatnya. Unggul dalam menginsafkan orang, ya, terutama ketika kita memberitakan Injil, ya kita harus dengan kuasa, ya, sehingga orang ini disoroti, disikapkan, sehingga orang ini insaf dan bertobat, berpaling kepada Tuhan, ya, menyatakan kondisi real orang dan menunjukkan keperluan rohani orang itu. Unggul dalam mengutarakan Kristus untuk melayankan Kristus kepada orang bagi rawatan mereka. Kita menggembalakan orang ya. Unggul dalam membangun gereja secara organik sehingga ia dapat terbangun sebagai organisme dari Allah Tritunggal
yang terproses bagi kepenuhannya dan ekspresinya. Jadi saudari, di sini kita melihat ya, melalui tutur sabda Allah itu bisa terekspresi ya melalui apa yang kita utarakan. Ya, puji Tuhan. Saya sampai di sini, saudari. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas apa yang Tuhan kami pelajari sore hari ini. Kami boleh mengenal kebenaran-Mu, khususnya mengenal nubuat-nubuat para nabi di dalam perjanjian lama. Oh Tuhan Yesus, celikkanlah mata hati kami Tuhan, supaya kami melihat apa yang mereka nubuatkan semuanya menyingkapkan Kristus, betapa kayanya, limpahnya, dan unggulnya Kristus yang boleh kami nikmati, boleh kami alami, sehingga Tuhan kami boleh saling menyuplaikan Kristus yang sedemikian bagi pembangunan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, mulia bagi Tuhan. Amin.